Tindakan Trunajaya dalam perjuangan memberontak atas kekuasaan Mataram semakin mendapat dukungan besar di wilayah Brangwetan pada umumnya. Kaula Jawa banyak yang turut bergabung untuk membelanya. Kini muncul harapan bagi mereka akan datangnya tokoh yang dapat menjadi panutan baru untuk dihormati dan dipercaya melindungi kehidupan mereka. Trunajaya dielu-elukan dan diyakini sebagai sosok ratu adil bumi Jawa. Lebih mengejutkan lagi adalah dengan banyaknya pihak yang semula mendukung kekuatan Amangkurat Agung kemudian membelot dan bergabung mendukung perjuangan pasukan Trunajaya. Rupanya di dalam kubu pemimpin perang Mataram sendiri terjadi perpecahan. Sebagian masih mendukung kepentingan Mataram dan sebagian lainnya mulai mempertanyakan apa pentingnya terus membela Amangkurat Agung yang pada kenyataannya tidak memperhatikan lagi keadaan mereka. Beberapa petinggi pasukan Mataram mulai membelot dari tugas mereka. Semula Senopati Wiro yang semula gigih melaksanakan tugas penumpasan pemberontakan akhirnya lebih memilih untuk mendukung perjuangan Trunajaya. Tumenggung Yudonegoro selanjutnya berbalik arah. Dia lebih memilih berada di pihak pemberontak dengan alasan mendukung perjuangan Raden Mas Tejoningrat yang lebih pantas untuk segera menggantikan tahta sang ayah dalam waktu lebih cepat lagi. Banyak kalangan di tubuh prajurit Mataram yang mulai mempertanyakan keberadaan mereka jika terus-menerus berperang yang sangat melelahkan jiwa dan raganya. Sementara Raja Mataram sendiri senantiasa memaksakan kehendak dan tuntutannya saja sebagai kewajiban mereka untuk membela kepentingannya. Beberapa di antaranya mulai mendekati pimpinan pemberontak sehingga mengerti bahwa Trunajaya sebenarnya telah menjalin kerjasama dengan Raden Mas Tejoningrat sebelum melakukan pemberontakan tersebut. Mereka semakin mantap berbelok untuk mendukung kepentingan para pemberontak. Apalagi setelah mendapat janji-janji akan diperhatikannya keadaan para pasukan Mataram yang bersedia mendukung kepentingan Raden Mas Tejoningrat dan Trunajaya. Menggulingkan kekuasaan Amangkurat Agung yang dianggap zalim dan kejam hukumnya adalah wajib agar kaula Jawa kembali menemukan ketenangan dan kenyamanan hidup, tidak tertekan dan tertindas lagi oleh kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang. Tumenggung Yudonegoro pun semakin mantap dan bangga dalam menyatakan dukungannya kepada kaum pemberontak. Hal itu pun mendapat restu dari Raden Mas Tejoningrat ketika berunding dengannya di medan peperangan agar berpihak kepada musuh Mataram. Dia pun semakin berbangga hati setelah Trunajaya sendiri memberikan gelar kepadanya dengan sebutan Tumenggung Macan Wulung sebagai bukti keberaniannya bersikap membela kebenaran dan mendukung memerangi kebatilan, amar ma'ruf nahi mungkar. Semakin banyaknya dukungan perjuangan melawan Mataram membuat pekerjaan Trunajaya semakin sedikit agak ringan. Dia mulai menyusun siasat peperangan tanpa langsung terlibat di medan peperangan. Apalagi seluruh wilayah Madura dapat dikuasai dan menyatakan tunduk kepadanya. Pasukan perangnya pun semakin bertambah banyak setelah penguasa Kadipaten Sumenep dapat disingkirkan dari kedudukannya. Adipati Jayengpati selaku penguasa wilayah Madura bagian tengah dan timur
kemudian menyatakan tunduk dan memberikan dukungan bagi perjuangan Trunojoyo dalam memerangi kepentingan Mataram. Ribuan pasukan Sumenep diberikan kepadanya untuk turut serta bergabung bersama-sama melakukan penyerbuan ke Mataram. Beberapa penguasa wilayah di Brangwetan pun mulai menyatakan dukungan dan membantu perjuangannya, karena Trunojoyo juga dipercaya sebagai pelaksana perintah putra mahkota Mataram yang berusaha menggulingkan kekuasaan Amangkurat Agung karena dianggap sewenang-wenang terhadap kaulannya sendiri. Bagi kaula Madura sendiri, sosok Trunojoyo adalah pahlawan muda yang gagah berani membela masyarakatnya yang cukup lama hidup tertindas. Dukungan pun diberikan bagi calon Ratu Adil itu. Kehadirannya langsung disambut gembira oleh seluruh masyarakat di pulau itu. Mereka mengharapkan agar Trunojoyo menjadi pemimpin Madura dan berani melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Hal seperti itulah yang membuat Trunojoyo semakin percaya diri. Apa yang diramalkan oleh mertuanya sendiri, Pangeran Ambalik di Kajoran, terngiang-ngiang di kepalanya. Bahkan dia akan mampu menjadi dirinya sendiri tanpa bayang-bayang Raden Mas Tejoningrat di belakangnya. Agar semakin mendapatkan dukungan dan simpati lebih besar lagi dari kaula Mataram dan Brangwetan dalam perjuangan dan usahanya itu, maka penampilan dan sikap Trunojoyo pun berubah. Dari semula yang masih terbawa gaya Mataraman karena sejak kecil hidup di lingkungan istana, kini berubah gaya sebagai para leluhur dan kaula Madura pada umumnya. Rambutnya dibiarkan memanjang dengan senantiasa mengenakan kain ikat batik gelap sebagaimana biasa dikenakan oleh kaula Madura. Kumis dan cambangnya dibiarkan memanjang pula. Matanya yang bulat dan tajam terlindung di bawah alisnya yang berbulu tebal bagaikan sorot mata elang. Siapapun yang memandangnya akan merasa segan dan hormat atas kewibawaannya yang terkesan gagah dan tegas. Pakaiannya tidak lagi mengikuti cara Mataram. Kini dia hanya mengenakan kain congklang hitam putih, selayaknya kaum pendekar Madura. Keris tak lagi menjadi pendukung penampilan gaya berbusananya. Sebilah celurit besar kemudian senantiasa terselip di pinggang pakaian bagian depan. Jari-jari di tangannya pun dipenuhi dengan cincin batu akik beraneka warna. Beberapa orang yang dianggap memiliki kemampuan lebih telah membekalinya sebagai jimat bagi keselamatan dan pendukung sifat kandelnya. Lagi pula banyak kaula yang percaya bahwa Trunojoyo masih berdarah Majapahit dari garis mendiang ibunya. Tidak beda dengan Sunan Giri dan keturunannya yang secara tidak langsung juga berkait dengan keturunan Sunan Ampel. Masuk akal jika mereka selanjutnya memberi gelar lebih karismatik kepada Trunojoyo dengan sebutan Panembahan Maduretno. Dia dianggap pemilik sah tahta Madura yang kemudian menjalin hubungan akrab dengan sanak kerabat Sunan Bonang di Tuban. Karena tugas-tugas perjuangan telah dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaannya, maka Trunojoyo mulai sering ke Tuban untuk mempertebal keimanannya dalam ajaran agama yang dianutnya. Banyak kalangan yang mengira kalau dia sedang menjalankan pertapaan selayaknya penganut Islam kejawen. Padahal sebenarnya ia memperdalam ajaran-ajaran Sunan Bonang dengan begitu tekun. Dari padepokan milik
wali Sunan Bonang yang seumur hidupnya membujang itu. Dia dari keturunan murid Sunan Bonang tertua memperoleh sebuah kitab Al-Quran yang dikeramatkan. Kitab suci itu bertuliskan tangan dengan begitu bagus, rapi dan indah. Isi halaman-halamannya pun terbuat dari kulit sapi tipis namun kuat. Bahannya tidak jauh beda dengan bahan yang dipakai untuk membuat wayang kulit. Para santri di Padepokan Sunan Bonang percaya bahwa Al-Quran itu dibuat sendiri oleh mendiang tokoh Wali Songo di zaman Demak Bintaro dulu. Kitab itu dibuat saat beliau sedang senggang dari kegiatan rutinnya berdakwah dan mengatakan syiar Islam sebagaimana tugas dan kewajibannya. Atas anugerah diberikan kitab pusaka milik Padepokan Sunan Bonang itu, maka oleh Trunojoyo benda tersebut dipakai sebagai jimat yang selalu dibawa kemana-mana serta dibaca sehabis menjalankan ibadah sholatnya. Melihat hal tersebut, para tumenggung dan prajurit-prajurit pun semakin menghormati Trunojoyo. Sosok kewibawaan Trunojoyo semakin bertambah dari waktu ke waktu. Mereka menganggap bahwa pemimpin baru yang akan membawa perubahan bagi tanah Jawa telah lahir dari wilayah Brangwetan. Perjuangan Trunojoyo kemudian ditumpukan pada dasar-dasar agama. Pemikirannya tentu saja dipengaruhi oleh keturunan Panembahan Giri yang mengajukan usul kepadanya agar tidak menjalin hubungan kerjasama dengan orang-orang Kristen. Panembahan Giri telah merestui perjuangannya dengan mengatakan bahwa Mataram tidak akan pernah sejahtera selama Komponi VOC masih tetap berada di tanah Jawa. Tokoh yang banyak pengikutnya itu kemudian menghimbau agar orang-orang Jawa mendukung perjuangan Trunojoyo demi agama Islam. Saran dan dukungan dari para pemimpin agama yang dimuliakan dan dihormati kaula Brangwetan itu ditanggapi dengan sukacita. Hal ini menunjukkan semakin besarnya dukungan terhadap perjuangan Trunojoyo untuk mengenyahkan kaum kafir dan sikap anti Amangkurat Agung dalam pemberontakan tersebut. Pada tahun 1676, Trunojoyo semakin mantap menerima gelar Panembahan Maduretno yang disematkan kepadanya. Dengan anugerah gelar tersebut, dia pun merasa sebagai orang yang dihormati dan memiliki kedudukan selayaknya seorang raja. Trunojoyo pun mulai menyatakan dirinya sebagai keturunan Majapahit dan berhak atas tahta Mataram dan kedudukan sebagai Raja Jawa. Dengan kata lain, Raden Mas Tejoningrat yang dijanjikan akan menerima gelarnya kembali sebagai putra mahkota Mataram setelah kemenangan pertempuran ini sudah tidak ada kaitan dengan dirinya lagi. Sikap Trunojoyo semakin berubah dari rencana awal melakukan tugas pemberontakan. Apalagi banyak kalangan yang mendukung perjuangan agar dirinya dapat berdiri sendiri. Dia pun telah memiliki rencana sendiri atas perjuangannya. Selanjutnya, Raden Mas Tejoningrat dianggapnya tidak dapat lagi mengendalikan pemberontakan yang telah dirancangnya. Hancurkan Mataram, tumpas semua orang yang hendak membuat kaula Jawa dan Madura menderita. Tegakkan keadilan bagi semua kaula. Mari laksanakan perang sabil ini demi kebebasan dan kesejahteraan semua, teriak Trunojoyo lantang untuk menyemangati perjuangan pasukannya. Bunuh Amangkurat Agung, tumpas, sambung para pengikutnya
tak kalah lantang ketika mereka bersama-sama sang pemimpin terlibat secara langsung dalam medan kegilaan kekisruhan perang.